Oke teman-teman, tepuk tangan terlebih dahulu ayo teman-teman. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita sambut dulu Bapak terhormat dari SMK M Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan, buat Pak Rahmat. Terima kasih sudah datang. Terima kasih banyak. Dan kita nggak cuma kedatangan Pak Rahmat, tapi kita kedatangan petinggi-petinggi dari dari asuransi Astra. Tepuk tangan lagi. Nah, ada yang paling ujung, ada Mas siapa tadi? Yang ingat nggak namanya siapa? Wih, keren. Ada Mas Adrian. Terus ada siapa ini tadi ingat nggak? Inisialnya Buriska. Ada Ibu Rizka. Dan ada Mas ini tadi yang opening, ingat nggak namanya siapa? Mas, wow, Mas. Kalau Marambak kepanjangan. Jadi Mas aja. Betul. Oke, selanjutnya kita akan lanjut dulu sebelum nanti akan ada welcome speech dan segala macamnya. Betul. Kita akan menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu bersama-sama. Betul. Boleh berdiri semuanya, kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan bersama-sama nyanyi lagi Apa itu? Mars SMK 3 Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah. Oh, SMK Muhammadiyah. Oke. Silakan untuk dirijen tadi siapa namanya? Ibu dirijen. Ibu dirijen. Nah, ini dia. Aduh, si cantik. Lagi kita berdiri lagi sekarang. Bersih
buka. Oke, tepuk tangan lagi ya. Keren. Ini saya merinding loh dari tadi dengar Mas Muhammadiyah di Karena nggak hafal ya, Bang? Mas merinding banget. Karena nggak hafal atau gimana? Apa ya, ini udah nyampe gitu Waduh, pesan dari teman-teman. keren. Oke. Terima kasih buat teman-teman semangatnya dari tadi udah nyanyi Indonesia Raya, kemudian Mas Muhammadiyah. Kita sebelum melanjutkan ke acaranya ada apa aja sih acaranya berarti hari ini kita? Jadi hari ini kita itu ada acara, kita akan ada beberapa kegiatan nih Bang. Ada welcome speech, ada pemaparan materi nanti dari para bapak-bapak ibu-ibu di depan. Betul. Juga ada sharing session, jadi teman-teman nanti boleh bertanya apapun setelah materi nanti dijelaskan. Kemudian ada quiz dan games, ya pasti ada hadiahnya, betul. Jadi buat teman-teman yang nanti bertanya akan ada hadiahnya, tapi bukan Astra Pay 1 juta tadi ya. Bukan. Itu terpisah. Itu terpisah, harus download dulu. Kemudian nanti akan ada penyerahan plakat dan foto bersama. Sebelum kita lanjut ke acara-acara yang tadi panjang-panjang itu, mari kita lanjutkan ke acara yang pertama, yaitu adalah welcome speech dari Betul. yang terhormat Bapak Bapak Ahmad. Ahmad. Dipersilahkan. Boleh Pak, waktu datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Alhamdulillah pagi hari ini jam siang kita berkumpul di ruangan yang biasa kita gunakan untuk rapat wali murid. Ya, ruangannya memang karena terlalu padat tidak panas. Salah satu setelah semoga dilimpahkan bagi kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati rekan-rekan dari asuransi Astra, Pak Adrian, Bu Rizka, Pak Ahmad, teman-teman ya, nggak saya sebut satu-satu ya, maaf ya. Ada Bu Sayena, ya, dulu dari akuntansi, ya, anak-anak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan bahagia ya, bahagia. Jadi tadi suruh keluar pada senang banget. Ya. Oke, acara pada hari ini terkait dengan edukasi dan literasi keuangan sangat bermanfaat buat kalian. Terutama untuk jurusan akuntansi pemasaran sangat bermanfaat. Kalaupun ada jurusan lain, kan yang ada ini jurusan multimedia, dua saya semua MPT sama akuntansi aja, dua saja. Pemasaran tak? Oh enggak ada. Ya, sebenarnya semua juga berhutang, ya perwakilan gitu. Karena keuangan ini tidak mesti harus akuntansi dan PPLG, tapi seluruh siswa punya hak dan harus mengetahui terkait dengan keuangan. Ya, tidak mesti hanya akuntansi dan PPLG. Ya, nanti lain kali pada acara langsung aja. Ya, ambilnya jangan banyak-banyak. Ya. Oke, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak asuransi Astra. Kebetulan mobil saya asuransinya Astra. Ya, asuransi Astra mobil saya. Iya, saya di waktu kemarin datang juga saya ke sana ke apa namanya tadi sedikit. Saya bisa lakukan saya juga. Kalau saya asuransi bersama dulu. Ya, dapat hadiah dari saya. Ya, bisa ada. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada asuransi ya akan mengajarkan terkait dengan edukasi dan literasi keuangan. Memang sangat penting untuk kita semua. Jadi sekali lagi tolong nanti diikuti dengan baik dan seksama. Banyak kegiatan-kegiatan di sini termasuk nanti ada kuis dan lain sebagainya. Silakan diikuti. Karena kalau kamu sudah keluar di sini dispensasi dari sana nggak usah, nggak dialpain ya. Udah masuk, masuk tim. Tadi udah saya absen semua. Ya. Artinya
kalian yang ada di sini ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, hargai jeripayanya Bu Sainah ini ya, untuk kalian. Mudah-mudahan nanti ada menghasilkan. Dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, SMK Muhammadiyah 3 ini kalau tempatnya agak kurang besar, kurang luas ya, Bu Rizka ya, kurang luas. Tapi pengembangan dari 2014 alhamdulillah, dari yang belum ada apa-apanya sekarang alhamdulillah sudah pengembangan ke gedung B ya. Mungkin kalau pelaksanaannya di gedung B lain lagi barangkali ya. Ini karena pelaksanaannya di sini, karena gedung B kita pakai untuk yang aula itu untuk kegiatan sholat, sehingga kita pakai yang ini untuk yang masih agak lebar ya. Punya 6 kompetensi jurusan ya. Ada multimedia, TKJ, RPL, kemudian ada pemasaran, akuntansi, PLB. Ya, semuanya ini saya katakan unggul semuanya. Ya, mereka semua unggul, mereka semangat belajar semua. Mudah-mudahan di sini juga mereka semangat di kegiatan ini. Ya, oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf dari kami yang seperti ini keadaannya. Mudah-mudahan ini acara berjalan lancar. Ya, saya terima kasih. Terakhir, selamat mengikuti kegiatan edukasi dan literasi keuangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Rahmat atas sambutannya. Mari kita lanjutkan. Kalian dari tadi ini muka-mukanya udah gak sabar menerima literasi keuangan nih dari tadi ya. Soalnya dari kemarin kayaknya ini ngatur uang kok susah ya. Ngatur uang kok 10.000 nih sehari kurang gitu. Ngatur jajan segala macam. Jadi gak usah lama-lama lagi. Betul. Kita akan mulai edukasi dan literasi keuangan ini yang akan dipimpin di pertama kali oleh Bapak Maramba. Dipersilakan Bapak Maramba. Silakan Bapak Maramba. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mas Anda. Oke. Kita mulai ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti saya kecepatan atau nanti ada pertanyaan, bisa di stop atau ditanya pada saat ini juga, atau enggak nanti di akhir periode presentasi ada saya, Adrian, dan juga Risa. Oke, jadi kita masuk ke literasi inklusi keuangan, proteksi finansial masa depan ideal. Yang di belakang udah kan selesai? Oke. Jadi ini teman-teman siklus kehidupan manusia. Kelihatan nggak di belakang? Enggak. Nah, ini saya jabarin ya. Sering lihat kurva kan? Ini Y, ini X ya. Oke, sama kembali saya. Ya, ininya resiko, kesananya itu usia. Jadi ini kayak supply. Ya, supply ini ya. Nah, ini kayak supply nih. Jadi pada saat anak-anak emang resikonya masih kecil. Cuman secara usia itu masih kecil. Semakin kita naik usia kita, semakin kita tua, resiko itu akan semakin tinggi, teman-teman. Teman-teman ada yang pernah dengar sekarang penyakit diabetes itu udah ada di anak-anak? Walaupun sebenarnya secara medis ataupun secara rekam historis itu penyakit diabetes biasanya di umur 40 ke atas. Tapi teman-teman kalau sekarang kita lihat fenomenanya di bawah 40 itu udah banyak. Jadi ada pergeseran resiko. Yang tadinya resiko itu di atas 40 sekarang udah muncul udah bergeser ke arah sebelum 40. Bahkan di umur saya yang masih 30 tahun ke bawah, 26 27, ini umur saya udah mulai ngurangin makan kambing. Bahkan saya kayak orang tua gitu. Kebayang gak sih kalau misalnya teman-teman nongkrong di suatu tempat, terus saya pesennya teh tawar panas kayak sakit tapi. Tapi kalau tongkrongan dulu kan kayak bu just juice gitu. Ya nanti kayak bu sehari jeruk, terus gitu. Nah sekarang udah gak bisa teman-teman. Jadi saya sekarang udah
teh tawar panas, atau nggak kalau misalnya pengen dingin es teh tawar gitu. Karena ada pergeseran dari resiko-resiko tersebut. Karena sekarang udah mulai itulah gitu. Di sini kebagi teman-teman. Jadi rentang usia anak-anak sampai remaja ini adalah teman-teman harus apain? Teman-teman di sini adalah deposito tabungan. Anak-anak 09 sampai 10 sampai 14 ini adalah deposito tabungan. Setelah 14 ini baru nih di sini ada yang namanya memperoleh kekayaan. Di situ baru muncul ada investasi, ada asuransi, ada dana pensiun, bahkan ada pinjol. Gak masalah, teman-teman di sini jangan sampai terjerat pinjol juga ya. Jangan sampai ini karena ini ada pemaparan yang nggak boleh terjerat pinjol juga. Tapi jangan melihat pinjaman itu sebagai hal yang negatif gitu. Karena nggak mungkin perusahaan besar itu nggak hidup dari utang. Bahkan sekelas negara pun, tahu kan Indonesia punya utang gitu. Ya, bahkan kereta cepat kita ini utang gitu. Iya nggak sih? Nah, tapi jangan dilihat juga, apa negara utang, gue masa nggak boleh pinjol? Jangan juga. Utangnya yang di-manage. Nah, di umur 15, 29 sampai di usia 60 itu kita kegiatan ekonomi di umur segitu banyak investasi, pinjaman, asuransi dan juga dana pensiun. Lalu setelah umur 60 ke atas tuh kita ngapain? Seharusnya kalau misalnya dibagi, jadi ada 3 tahapan tadi ya. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Tahapan pertama itu kita murni cuman deposito tabungan, gak bisa apa-apain. Gak mungkin teman-teman di bawah umur 14 tahun itu udah bisa main trading forex dan lain-lain. Ya gak dulu, itu nyatet nih gitu. Gitu, kita nggak bisa main trading forex karena nggak bisa. Tapi atau mungkin sekarang udah bisa gitu cryptocurrency dan lain-lain. Cuman emang di umur sebelum 14 tahun itu masih dana tabungan. Tapi setelah 14 tahun sampai 60 itu baru memperbanyak kekayaan dan melipat gandakan kekayaan. Nah gimana nih caranya untuk melipat kekayaan? Nanti kita bahas. Nah setelah itu baru 60 up itu dimana mewarisi. Nah itu yang sering dibilang, lu enak pewaris, kalau gue perintis. Masuk. Gitu. Nah itu jadi 60 ke atas itu adalah fase yang dimana pewaris, mewariskan. Jadi 14 sampai 60 itu melipat gandakan kekayaan. Nah nanti akan dibahas sama teman saya Adrian yang gimana nih caranya melipat gandakan, tetapi banyak resiko yang dialami. Di sini kan kita lihat resiko bergerak lurus bersama usia. Usianya nambah, resikonya pun nambah. Dan tadi penyakit ataupun resiko-resiko lainnya. Teman-teman di sini naik apa? Ada yang naik mobil ke sini? Cerita ada yang bawa Fortuner. Jangan lupa asuransi ini kita ya. Jualan itu emang harus ada. Ada yang naik motor? Ada. Ada resikonya naik motor? Nah, itu dia. Kenapa kita hadir? Jadi di sini nanti akan dibahas sama Adrian kalau resiko di dalamnya apa sih resiko dan lain-lain next. Nah, ini mungkin udah masuk ke Adrian kan? Siap-siap. Saya cuma bukan dong teman-teman. Sisanya ada yang punya otak di sini. Oke, thank you teman-teman. Nanti akan dibahas oleh Adrian sama Mbak Rizka. Kalau misalnya nanti ketemu saya di next pertanyaan selanjutnya. Thank you. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Maramba. Thank you Pak Maramba. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi sebelumnya. Saya Adrian dari Asuransi Astra. Di sini saya bukan anak OSIS kok, tenang aja. Emang masih bocah aja mukanya, tapi percayalah saya ini pekerja kok, pejuang juang. Sebagai informasi teman-teman, ini intermezzo sedikit ya. Saya itu alumni Muhammadiyah teman-teman, boleh dong tangan. Tapi kebetulan pas SD teman-teman, saya SD. Tapi kita satu alumni dong, nggak apa-apa dong, ya kan. Jadi saya alumni Muhammadiyah teman-teman, ini intermezzo sedikit ya, nggak ada hubungan ke materi. Waktu SD saya di Muhammadiyah 24 di Rawamangun teman-teman. Gitu. Jadi kita satu alma mater lah. Gitu. Lanjut ya teman-teman ya. Oke. Kalau tadi Pak Maramba sudah cerita bertambahnya usia, bertambahnya zaman teman-teman. Teman-teman ini punya resiko yang bertambah, mulai dari SD. SD itu, jangan deh, kita tarik ke belakang dari bayi. Siapa di sini yang kalau di rumah itu suka dibilangin ibunya, mungkin kalian ada ingat ada enggak ya? Suka dibilang awas jatuh.
awas jatuh. Itu kan ada apa? Berarti ada resiko untuk jatuh. Bedanya dulu jatuh dari bangku, sekarang jatuh kita. Bedanya itu. Nah, bedanya itu. Sama-sama resiko dong. Ya kan? Yang satu sakit, yang satu juga sakit kalau misalkan putus. Seperti itu. Nah, seiring bertambahnya usia teman-teman, pas SD teman-teman punya resiko lagi. Resikonya apa? Dijemput telat sama orang tua kita. Ada pasti teman-teman di sini yang dijemput sama orang tuanya atau saudaranya atau apa, telat. Itu kan namanya resiko. Kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan, di lapangan dengan sales kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di jalanan dan lain-lainnya. Itu adalah resiko-resiko yang ada di umur-umur kita. SD, SMP, SMA itu resikonya berbeda-beda. Mungkin di sini saya pengen tanya teman-teman. Ada dong satu orang angkat tangan sebutin resiko apa aja yang ada di sekolah teman-teman. Satu ada hadiahnya. Boleh satu orang atau saya tunjuk nih. Satu orang siapa? Ada dong. Nah boleh banyak silakan. Boleh satu. Mic buat. Oke. Boleh. Yang mana tadi? Oh. Silakan. Oke, sebutin namanya dulu. Nama, asal rumah, nomor WA, IG semuanya. Boleh silakan. Siapa namanya? Agesti. Ah? Agesti. Agesti. Oke, siap. Gimana Agesti? Sebutin dong. Tiga resiko yang ada di sekolah. Waduh. Ya udah terserah deh berapa aja. Aku mau ngikut aja. Pertama kayak naik tangga ya. Ya. Terus sisanya risiko jatuh dari tangga. Betul. Terus kedua di sini ada proses pembangunan sekolah. Betul. Nah, jadi kayak apa sih tertimpa bangunan dari Ya, oke, material betul. bangunan dari sekolah Betul. yang dari Oke, tepuk tangan dulu dong buat Agesti. Ini aku punya coklat nih teman-teman buat Agesti ini sebagai hadiah. Maaf ya. Terima kasih Agesti. Tolong. Oke, ini keren loh Agesti. Dia itu udah bisa menganalisis resiko-resiko yang ada di sekolah teman-teman semuanya. Nah, tadi kan ada jatuh dari tangga, ada ketimpa bangunan. Sebenarnya agak anarkis juga ya sebenarnya kalau sampai ketimpa gitu. Nah, teman-teman mungkin di sini juga banyak yang punya pikiran ada resiko ini, resiko itu. Kayak tadi Pak Maramba udah cerita resiko apa pas di perjalanan, naik motor, naik mobil itu semua ada resikonya teman-teman. Baik kita jalan kaki pun kita ada resikonya. Ketimpa tadi bangunan, ya bagus ini. Tolong yang lebih jangan sadis sedikit ya kalau gitu. Atau ada pengalaman jangan-jangan. Ada ya gitu. Nah, resiko-resiko itu ada di kehidupan sehari-hari teman-teman. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di misalkan ada di tempat les, lagi ekskul dan lain-lainnya. Resiko itu pasti ada teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sedikit di slide selanjutnya itu ada data teman-teman. Mungkin bisa disuruh. Nah, ada berita saya bacain yang bagian kelihatan. Kecelakaan motor versus mobil di Gorontalo tewaskan seorang mahasiswa. Kecelakaan ini, sorry ya saya bukan yang takutin, tapi ini adalah kecelakaan yang ada di berita dan melibatkan pelajar atau mahasiswa atau siswa teman-teman. Ada dua pemotor, ada yang naik CBR di sini yang pakai motornya motor gede suka kebut-kebutan. Jangan ya deh ya, jangan ya. Gitu. Nah, jadi ini ada resiko-resiko yang ada di jalanan. Melalui dari data ini teman-teman, itu ada data apa sih namanya, diagram ya teman-teman. Kita akan lihat di slide selanjutnya, enggak belajar foto-foto, please. Nah, ini ada diagramnya teman-teman. Dari tahun 2019 ke tahun ini sampai 2023 teman-teman ya, di bagian nggak kelihatan saya bacain. Kecelakaan itu bertambah teman-teman. Dari 2017 ke 2019 ke 2020 turun karena Oke teman-teman, di sini nggak ada yang keluar rumah kan, semuanya dibatasi. Tapi dari 2020 ke 2023 kecelakaan terus bertambah teman-teman. Itu menandakan apa? Resiko yang ada di jalanan, resiko yang ada di luar rumah, bahkan di dalam rumah sekalipun itu bertambah teman-teman semuanya. Dari data ini, 73%-nya itu adalah pengendara sepeda motor. Teman-teman. Di sini kan mayoritas mungkin naik sepeda motor ya. Dari data 73% ini, 70%-nya ternyata itu pelajar teman-teman. Maka dari itu saya akan menceritakan sedikit bagaimana kita mempertimbangkan resiko-resiko yang ada di perjalanan supaya apa? Supaya teman-teman
bisa melakukan tindakan preventif, teman-teman. Nah, terkait dengan tindakan preventif ini, boleh next. Saya akan cerita sedikit terkait dengan skema ilustrasinya. Kenapa kita ada literasi keuangan ini, teman-teman? Pertama, kita ini lagi sekolah. Mungkin nanti teman-teman ada yang lanjut kerja, lanjut kuliah. Itu kan kita terus belajar ya, teman-teman. Terus belajar sampai kita bisa cari duit sendiri, berkeluarga dan lain-lainnya. Bahkan orang lagi berkeluarga pun belajar berkeluarga, seperti itu kan. Mulai dari sekolah, kuliah, ataupun nanti lagi liburan, itu semua punya tujuan untuk belajar, untuk tahu resiko-resikonya itu ada apa aja. Misalkan di perjalanan ada resiko kecelakaan, misalkan di sekolah ada resiko apa? Suka-suka sama teman, itu resiko lah teman-teman. Karena apa? Karena bisa jadi yang kita sukain, disukain juga sama teman kita. Nah, kenapa nih? Kita sedikit dong, ada gak yang kayak gitu di sini? Ini cewek-cewek banget ya, gitu ya. Gitu. Jadi semua ada resikonya. Misalkan kita ambil contoh di sini resiko kecelakaan, teman-teman. Resiko kecelakaan ini menimbulkan dampak. Dampaknya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama, ada perbaiki kendaraan ya, baik itu motor, mobil, becak, apapun. Ada juga biaya rumah sakit, teman-teman. Karena apa? Jangankan orang misalkan ada luka, teman-teman. Orang shock aja, itu ada terapinya kan sekarang. Ya kan? Kita contohnya ini masuk Gen Z atau Gen Z kan? Apa Gen? Apa? Ya, kan saya masih Gen Z, teman-teman. Saya kan gampang mentalnya goyah ya kan. Nah, bahkan mental aja sekarang ada apa? Terapinya kan. Ada apa psikiater dan gitu-gitunya lah. Nah, apalagi yang kecelakaan di jalan, teman-teman. Semua ada resikonya dan itu tinggi banget, teman-teman. Yang pertama, dampak dari biaya perbaikan, biaya rumah sakit itu adalah biaya finansial, teman-teman. Kalau misalkan kita tidak memiliki pengaturan finansial yang baik, otomatis rugi. Otomatis kita akan apa? Ada pengeluaran-pengeluaran tidak terduga yang harus kita keluarkan. Lalu ada dampaknya lagi, ekonomi tidak stabil, ya kan? Kalau misalkan, ini apa sih asik sendiri? Tolong dong, maaf ya teman-teman ya. Mungkin tepuk tangan dulu untuk yang lagi betulin banner. Biar semangat betulin banner ya. Congrats. Itulah dampak-dampak ya teman-teman. Misalkan kita ambil contoh, kita nggak tahu di jalannya kita bannya bledos teman-teman. Harus kita punya jajan 20.000. Betulin ban aja udah 5.000, berarti otomatis kita jajan tinggal 15.000. Yang cowok-cowok cuma punya 10.000 buat makan, 5.000 buat traktir pacar. Ya, yang cewek-cewek yang misalkan 5.000 bisa beli lip deh, jadi nggak bisa gitu. Meskipun kata lipnya kan 5.000 pakai. Ini jangan marah, saya nggak tahu. Saya cuma tahu airport ini, saya nggak tahu. Iya, terus gitu teman-teman. Nah, next slide. Dari resiko-resiko ini teman-teman, kita harus punya apa? Pengelolaan resiko yang baik teman-teman. Kita harus tahu literasi keuangan ya, bagi keuangan kita mau ngapain. Yang pertama, ada tindakan korektif. Tindakan korektif ini berarti setelah terjadi apa sebelum terjadi teman-teman? Apa? Apa? Jawabannya adalah setelah terjadi teman-teman. Jadi kita nabrak dulu, baru kita oh iya nabrak, aduh harus benerin segala macam. Kalau misalkan udah terjadi, mau nggak mau kita itu harus menguras pertama tabungan kita yang ada di ATM, yang ada di bank dan lain-lain. Yang kedua, cara yang sebenarnya saya sarankan tidak boleh diambil, pinjaman online teman-teman, atau jual aset pribadi. Kalau misalkan kita nggak punya pengelolaan dana yang baik dari awal, otomatis kita akan pakai tabungan kita teman-teman. Atau kita misalnya punya aset, kita harus jual. Karena apa? Karena kita tidak punya pos untuk dana darurat tersebut. Tetapi kalau misalnya kita lakukan tindakan preventif, teman-teman, kita bisa menyiapkan dana darurat tabungan. Dana darurat tabungan ini tidak harus besar, teman-teman ya. Misalkan jajan 10.000, sediakannya 2.000. 2.000 kali 12, 24.000. Kita 3 kali boncos di jalan, masih bisa pakai dana darurat ya. Itu adalah dinamakan pos, teman-teman. Pos pengeluaran, supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan apa yang ada di depannya. Belum tentu terjadi dan tidak ada yang mendoakan terjadi teman-teman ya. Gitu. Tapi itulah langkah preventif. Kita mencegah. Kita bukan langkah korektif. Di sini kita akan fokus ke langkah preventif teman-teman. Dan juga kalau misalkan misalnya nanti teman-teman itu udah berpenghasilan sendiri, udah memiliki uang sendiri, itu ada yang dinamakan asuransi. Kalau teman-teman tahu BPJS, di sini ada yang nggak tahu BPJS?
Ya, jangan sampai nggak tahu ya teman-teman. BPJS itu termasuk asuransi yang melindungi teman-teman kalau misalkan ada yang kesehatan itu melindungi kesehatan, ada juga bagi kita pekerja nanti melindungi para pekerja karena BPJS ada ketenagakerjaan. Sedikit informasi terkait dengan pengertiannya adalah bentuk pengalihan risiko dari pihak yang menghadapi risiko atau tertanggung kepada perusahaan penanggung atau perusahaan asuransi itu. Nah, hak dari tertanggung atau hak dari kita yang pemilik polisnya itu adalah mendapatkan ganti rugi dari segi finansial. Kewajiban bagi tertanggung adalah membayar premi secara rutin. Nah, asuransi ini ada premi kan teman-teman. Itu kan jatuhnya kayak kita ada pos dana darurat yang kita alihin ke asuransi. Seperti itu. Itu contohnya langkah preventif teman-teman terkait dengan asuransi ini. Gak apa-apa, bagi yang belum ngerti, bagi yang masih bingung, nanti selama materi ini berjalan pasti akan kita jelaskan lebih lanjut terkait dengan asuransi dan juga pengelolaan dana. Next. Nah, kenapa? Misalkan kita ambil contoh langkah preventif tadi ada dana darurat teman-teman. Ada juga misalkan kita itu udah tahu ke depannya kita mau beli HP, berarti kan teman-teman akan nabung, bukan tiba-tiba 2 bulan ini mau beli HP, nanti 2 bulan lagi pinjol, bukan begitu ya teman-teman. Jangan. Tapi teman-teman akan nabung, itu kan berarti teman-teman preventif dong. Oh nanti saya mau beli HP misalkan 5 juta, harus nabung selama setahun, kayak gitu. Itu adalah preventif, karena kita mencegah dulu nih ada resiko-resiko yang ada di belakang supaya kita tidak pinjol dan lain-lain. Tapi di sini saya akan fokus kepada asuransi. Yang pertama, kenapa harus mengasuransikan dirinya atau mobilnya atau asetnya? Ini adalah salah satu langkah preventif untuk mendapatkan peace of mind. Peace of mind atau kita sebutnya itu apa ya bahasa Inggrisnya? Peace of mind. Kedamaian pikiran kita. Karena kita udah tahu aset kita itu akan di cover apabila ada kejadian. Yang kedua, meminimalisir dampak kerugian. Yang ketiga, membantu fokus dalam meningkatkan produktivitas. Kita ambil contoh teman-teman. Kita mengasuransikan kayak tadi Pak Ahmad mengasuransikan mobil ya teman-teman. Nanti kita akan kasih juga simulasinya kayak gimana buat gambaran aja. Kalau misalnya kita mengasuransikan mobil kita, amit-amit ada kejadian di jalan, teman-teman nanti akan di-cover oleh asuransi teman-teman. Gak harus perbaikan sendiri. Begitu pula misalkan teman-teman mengasuransikan motornya, rumahnya, pendidikannya dan lain-lain itu di-cover oleh asuransi teman-teman. Itu adalah pentingnya langkah-langkah preventif melalui asuransi. Gitu. Mungkin teman-teman di sini belum butuh. Mungkin nanti pas kuliah, mungkin nanti pas kerja, itu bisa jadi akan ada sedikit-sedikit asuransi. Di sini saya bukan ini ya agen asuransi yang tiba-tiba buka iPad terus jualan ya teman-teman. Nanti ini ada literasi sekali lagi kayak gitu. Jadi itu adalah langkah preventif yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerugian besar yang ada di depan. Next. Nah, ini ada tipe asuransi teman-teman. Mungkin sebelumnya balik lagi deh. Nah, ada dong satu orang yang bisa sebutin 3 tipe asuransi. Nanti kita akan cek di sebelahnya. Nanti ada hadiah lagi kok. Tenang aja, coklat juga nggak apa-apa. Ada coklat juga deh saya. Tenang aja. Mungkin ada satu orang teman-teman. Harus tuh. Ayo satu orang yang mau sebutin tipe-tipe asuransi 3 aja teman-teman. Ayo 1, 2, 3, saya tunjuk ya. Nah ya, silakan. Ini yang tengah. Ya diskusi dulu nggak apa-apa, kalau friend nggak apa-apa juga. Gimana? Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Ismu. Ismu. Oke, gimana Ismu? Jadi ada 3 tipe asuransi yang saya tahu. Itu yang pertama ada asuransi kecelakaan kerja, ada asuransi kesehatan, sama asuransi jiwa. Tepuk tangan dulu buat Ismu. Oke, boleh next slide. Ini Ismu. Nih, coklat buat kamu Ismu. Terima kasih telah menjawab. Tepuk tangan sekali lagi buat Ismu. Ini adalah tipe-tipe asuransi teman-teman. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi personal accident, sampai asuransi perkebunan juga ada teman-teman. Kalau teman-teman sudah di jalan-jalan ke Warpas, Puncak sana, tempat hangout anak-anak Jatim, teman-teman saya Jatim ya. Itu kita nongkrongnya di Warpas teman-teman, di Puncak sana, gitu, karena murah. Itu ada asuransi kebun juga. Saya baru tahu ternyata kebun itu bisa diasuransikan. Pas saya kerja di sini sih, itu bisa loh teman-teman diasuransikan. Karena apa? Karena itu adalah aset teman-teman. Yang tadi Ismu sebutkan itu ada semua di sini. Ada jiwa tadi ya, jiwa, kesehatan, sama
kecelakaan kerja. Itu ada semua di sini. Jadi asuransi itu mengcover atau menanggung resiko apabila teman-teman mentransfer resikonya ke perusahaan asuransi. Misalkan contoh tadi mobil, motor, teman-teman di sini punya sekolah, SMK Muhammadiyah juga bisa jadi diasuransikan oleh yayasan ya teman-teman. Gitu. Nah itu adalah langkah-langkah preventif karena apa? Karena kita sudah melek, literasi keuangannya udah masuk tuh. Karena kita tahu ke depannya apabila kita tidak melakukan tindakan preventif, bisa jadi kita akan lebih boncos teman-teman. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya dulu nih sampai sini? Belum? Oke. Berapa lama semangat sih teman-teman? Ada apa sih? Cilabu. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman udah dapat gambaran asuransi, tindakan preventif apa aja, ini kita akan ambil contoh teman-teman ya. Apabila teman-teman nanti udah berpenghasilan, mau melakukan tindakan preventif melalui asuransi, yang pertama itu kita contohlah asuransi properti. Teman-teman pasti di sini orang tuanya atau saudaranya atau saatnya jam ke-7 dimulai. Oke. Iklan sedikit teman-teman. Oh, bahasa Inggrisnya. Masih bahasa Arab. Baik. Nah, ini ada asuransi properti teman-teman semuanya. Kita ambil contoh lah apabila teman-teman di sini orang tuanya, kerabatnya, saudaranya ada yang mentransfer resiko melalui tindakan preventif untuk propertinya, rumahnya, PT ya perusahaannya dan lain-lain. Kita ambil contoh ini pertamanya untuk rumah teman-teman. Apabila tidak diasuransikan, apabila kita melakukan tindakan korektif, amit-amit rumahnya itu kebakaran teman-teman. Nah, amit-amit rumahnya kebakaran, asetnya hilang, asetnya semuanya terbakar, itu biaya penggantinya bisa jadi 100 juta teman-teman. Bayangin aja kita nggak punya tindakan preventif, kita nggak tahu akan ada kejadian itu, tapi kita nggak mempersiapkan, 100 juta mau duit dari mana? Ya kan? Selain dari bank, dari pinjaman online, jual aset pribadi, itu adalah tindakan preventif. Tetapi apabila kita melakukan tindakan preventif, kita ambil contoh di sini ada asuransi untuk rumah. Bayar setahun itu misalkan 30.000 teman-teman. Itu di-cover oleh perusahaan asuransi. Itu yang dinamakan tindakan preventif. Kita tidak tahu resiko ini akan terjadi. Kita tidak tahu resiko ini kapan terjadinya. Kita tidak tahu bagaimana terjadi dulu di bawah 1 hari pokoknya. Tapi kita tindakan preventif. Dan ini tidak cuma asuransi teman-teman ya. Dana darurat tadi misalkan orang tua atau kerabat kalian itu udah punya dana darurat, udah melek literasi keuangannya, udah tahu tindakan preventifnya, bisa jadi sudah menyisihkan untuk dana darurat apabila kami ada kejadian teman-teman semuanya. Itulah yang dinamakan tindakan preventif. Ini contohnya untuk rumah. Kita ada lagi contoh lain. Ini kendaraan bermotor. Kita ambil contoh lagi tadi Pak Rahmat teman-teman yang paling gampang. Apabila Pak Rahmat menggunakan cara corrective action atau cara korektif dalam menanggulangi resiko, yaitu tidak ada dana darurat, tidak ada asuransi, amit-amit ada kejadian, biaya perbaikan mobil itu kurang lebih misalkan nggak ada ya di sini perhitungan. Oh iya kayak gini teman-teman. Kita ambil contoh nilai kendaraannya 200 juta. Kita nabrak mobil lain, itu pasti kita suruh ganti rugi. Kalau misalnya kita nggak ada tindakan preventif, pasti otomatis dari tabungan atau enggak dari ya pinjaman online dan lain, atau kita harus menjual aset kita supaya apa? Supaya kita bisa ganti rugi. Tetapi kalau misalnya tindakan preventif, itu bisa teman-teman di-cover oleh asuransi untuk unitnya. Seperti Pak Rahmat tadi bilang, tadi klaim asuransinya di TBS itu gratis teman-teman. Karena apa? Karena beliau ini sudah mulai literasi keuangan, dan itulah tujuan kita belajar pada hari ini untuk teman-teman bisa seperti Pak Rahmat tadi, melek literasi keuangan asuransinya. Gak usah besar-besar, gak usah mobil, motor segala macam. Teman-teman dapat voucher kan tadi kan ya? Nah, voucher itu nanti kita akan melakukan simulasinya. Simulasi di mana kita melindungi diri kita sebagai tindakan preventif kita terkait dengan resiko-resiko di diri sendiri. Next. Asuransi kesehatan ini juga asuransi. Nah, ini terkait dengan asuransi kesehatan teman-teman. Kita balik fokus lagi. Teman-teman pasti pernah ke rumah sakit dong. Ada yang nggak pernah sakit di sini? Sakit hati juga nggak apa-apa, ada yang nggak pernah sakit teman-teman? Nggak mungkin kan? Kita semua pasti pernah sakit. Ya banter-banter batuk pilek juga sakit kan?
Kita ke rumah sakit, biasanya kalau teman-teman suka perhatiin, ibu bapak kita itu bisa jadi ke kasir, bisa jadi ke bagian sebelahnya, bagian asuransi, keluar kartu ajaib teman-teman, BPJS. Nah, itu kartu ajaib teman-teman. Itu nggak bayar teman-teman, bapak ibu kalian, atau kerabat kalian atau lainnya, itu nggak bayar. Itulah yang dinamakan asuransi kesehatan teman-teman. Itu di cover, itu bayar loh per bulan. Kalau misalkan dari kami para pekerja, itu dipotong dari gaji. Biasanya cuma 70.000, nggak nyampe, bro. Kok gede sih? Wah, parah. Parah gitu enggak. Ya. Nah, itu dipotong dari misalkan gaji bulanan kalau para pekerja. Tetapi kalau yang pribadi itu biasanya ada iuran itu nggak banyak. Per bulan mungkin 50.000, mungkin 100.000, sesuai dengan kelasnya. Itulah dinamakan kartu ajaib atau kartu asuransi apabila teman-teman mengasuransikan dirinya di perusahaan asuransi. Itu mama kalian, papa kalian, atau saudara kalian itu nggak bayar teman-teman semuanya. Apabila punya kartu ajaib, dan kita sebagai warga Indonesia, setahu saya, semoga tidak salah ya, itu kita punya BPJS. Semua orang di Indonesia pasti punya BPJS untuk kesehatan. Itu untuk asuransi kesehatan. Nah, ini asuransi mikro juga ada, mungkin ini teman-teman belum butuh kali ya. Mungkin next boleh. Nah, teman-teman di sini apabila ada yang melakukan tindakan preventif dari asuransi, ini adalah teman-teman harus lihat ya, banyak pinjaman-pinjaman online yang mengaku perusahaan asuransi teman-teman. Itu bisa dianalisa dari sini. Pasti asuransi itu ada lambang OJK-nya. Perusahaan pinjaman online yang tidak legal atau ilegal itu tidak ada lambang OJK-nya teman-teman. Kita asuransi asal ada lambang OJK-nya di bawah, pokoknya ada di banner ya. Lalu juga cari tahu dulu terkait dengan perusahaannya, penanggung resikonya. Kita punya call center juga, dan juga pastikan ada cabangnya teman-teman. Kalau nggak ada cabangnya jangan mau gitu. Kayak contohnya yang ada di mall itu juga termasuk perusahaan penanggung resiko, itu nggak apa-apa. Tapi kalau cuma word of mouth doang atau dari mulut-mulut itu jangan mau teman-teman. Jadi pastikan literasi keuangan ini tuh teman-teman mengerti apabila mau menanggung resiko. Teman-teman udah, oh iya sadar nih pentingnya ini, saya harus asuransi bla bla bla. Teman-teman tidak ujuk-ujuk datang kemana, ada yang ngaku-ngaku dari asuransi, teman-teman bayar. Jangan seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi, itu adalah tindakan-tindakan yang berbahaya teman-teman semua. Next. Ya kalau cara mendapatkan asuransi ini kita ada dari digital juga teman-teman. Kalau teman-teman nanti kita akan simulasi juga melalui garroto.com. Mungkin di sini ada yang megang HP, sekalian mau dicek juga garroto.com ini buat persiapan, dan juga dari agen-agen asuransi atau dari cabang-cabang asuransi terdekat. Next. Nah, teman-teman semuanya, tadi saya udah bicara terkait dengan resikonya, udah bicara terkait dengan tindakan preventif dan korektif ya. Sekarang teman-teman, kita akan melakukan tindakan preventif mulai dari diri kita sendiri teman-teman. Di sini teman-teman ada yang belum dapat voucher, tunjuk tangan yang belum dapat vouchernya. Udah semua ya teman-teman ya? Udah apa belum? Belum? Wah gimana Mas Kiral? Belum 2 kali. 2 kali, 3 kali, 10 kali? Udah? Oh, Udah tadi udah. Ih parah, 2 kali kamu ya? Iya. Ya, siapa sih? Kelas berapa ini? Kelas 100 ya. Gitu teman-teman. Nah, sembari dibagi teman-teman, nah kita akan melakukan mata percobaan terkait dengan tindakan preventif melalui asuransi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, bos saya ini ada Bu Rizka, teman-teman semuanya. Dan ini berarti Pak Luduf ya sekalian. Kamu enggak? Oh, Pak Luduf. Oh ya. Ya, Bu Rizka ya teman-teman. Mungkin tepuk tangan dulu buat Bu Rizka. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Ayo udah ngantuk ini. Ada ngantuk ya. Ada yang presentasi kan ganteng ya, paling ganteng. Ya, sekarang tadi kan teman-teman udah belajar ya tentang resiko, ya kan? Tadi tentang pertama tadi mungkin kita rekap sedikit ya sebelum masuk ke sini. Tadi kan belajar tentang siklus kehidupan ya, siklus umur ya. Terus dari bayi, terus teman-teman beranjak remaja, jadi dewasa gitu kan, terus ke usia matang, masuk ke usia mapan, sampai ke usia pensiun gitu. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan preventif, jangan korektif. Tadi kan ya teman-teman juga udah tahu ya. Nah, salah satunya tindakan preventif, dan kebetulan teman-teman di situ bisa
disediakan dan dikasih secara free untuk asuransi kecelakaan diri, namanya Gardami Mikro yang teman-teman sekarang lagi pegang ini vouchernya. Jadi teman-teman ini udah secara free, gratis, terlindungi untuk asuransi kecelakaan diri teman-teman ya. Nah untuk sambil kita aktifin juga ya si asuransinya ini, kita role play, kita aktifin bareng-bareng. Mungkin teman-teman bisa buka handphonenya masing-masing. Terus buka website, ketik ya bit.ly garis miring. Di scan nggak ada ini. Oh ada ya, bisa di scan ya. Coba teman-teman scan aja deh. Vouchernya, coba di vouchernya. Nah teman-teman bisa scan vouchernya. Di vouchernya ada barcode, bisa di scan. Voucher. Ya, sambil nge-scan ya teman-teman, mungkin bisa balik ke Jana, tolong di back ada tadi asuransi mikro. Nah ini ya teman-teman, asuransi mikro kecelakaan diri ya teman-teman. Jadi asuransi ini akan mengcover jika teman-teman meninggal dunia. Jadi memberikan santunan duka kepada ahli waris atas meninggalnya tertanggung akibat kecelakaan. Jadi kan tadi teman-teman udah ada disediakan juga sama Pak Adrian ya, ada beberapa berita-berita nauzubillah min dzalik jangan sampai kejadian di kita gitu ya. Tapi ini kan namanya tindakan preventif gitu. Jadi ketika amit-amit Allah manggil nyawa kita gitu kan, paling tidak orang tua kita sebagai ahli waris, kalau orang tua bener kalau masih orang tua sebagai ahli waris itu bisa dapat santunan kayak gitu. Nah, syarat dan ketentuannya itu apa? Usia tertanggung itu maksimal 64 tahun saat penutupan asuransi, dan periode asuransi ini berlaku selama 12 bulan. Jadi teman-teman dapat selama 1 tahun mulai dari hari ini mendapatkan perlindungan kecelakaan diri. Jadi info juga orang tua nanti ya di rumah. Oke, balik lagi Zana ke slide selanjutnya. Ya. Nah, oke, udah pada buka ininya semua? Berarti Webnya? coba tadi ke scan barcode ternyata bukanya Google Drive ya. Oh, oke, Langsung ya udah. akses aja di Berarti Bit. melalui browser aja ya, Ya, langsung buka teman-teman. browser masing-masing pakai Ah. Chrome atau pakai iPhone lewat Safari. Bit Bisa titik bit.ly garis miring. Oh, bisa nggak diklik linknya? Nggak bisa. Iya. Ya udah. bit bit.ly slash redeem Gardami. coba bisa nggak Redeem redeem itu redeem redeemnya itu REDEEM Gardami. Ini Gardami redeem. Emang lagi mau redeem? Gardami, coba. Coba redeem bisa nggak? Jangan dispasi. Redeem Gardaminya nggak dispasi, Digabung. digabung. Redeem Gardami. Redeem Gardami. Gardami. Digabung semuanya ya. Berarti diikutin redeemnya itu R-nya besar, kemudian G-nya Gardanya itu G-nya besar, sama Mi-nya itu R-nya juga besar. Karena kalau nggak ikut REDEEM, G-nya besar, A RDA, M-nya besar, Ya. E. soalnya kalau nggak sesuai nanti nggak ketemu link-nya. Coba. Yang belum berhasil angkat tangan teman-teman. Yang belum berhasil dibantu teman-teman yang belum berhasil apa tadi? Teman-teman asuransi asuransi. Itu enggak ya, sebentar ya. Masih pada nggak bisa ya? Udah? Bisa? Bisa? Iya, iya, masuk ke itu ya. Coba lagi. Nanti akan masuk ke ini kayak gini nih. Jadi ada stepnya. Nanti masuk ke halaman yang ada step-stepnya. Step 1, step 2, step 3 gitu ya. Udah bisa? Ya, benar, benar. Bisa? Coba yang siapa aja? Yang belum bisa angkat tangan. Yang belum Yang belum bisa, bisa. belum bisa. Sebagian nanti ke kanan.
kemudian dibantu ya nggak bisa sebelah sini. Hah? Ya, bisa? Ada yang mau dibantu? Kalau dia boleh ke gardaauto.com aja teman-teman. Oh langsung. Ada yang masih belum bisa lagi? Kalau nggak bisa langsung. Gardaauto.com. Enggak gardaauto.com. Kalau yang nggak bisa langsung ke websitenya itu gardaauto.com. Kalau yang nggak bisa, kalau yang coba-coba nggak bisa, tapi yang nggak bisa dilanjutkan aja buat lagi segala macam. Tapi yang belum bisa langsung ke gardaauto.com. Iya, langsung ke gardaauto.com. Gardaauto.com nanti kalau udah ke gardaauto.com langsung kemana teman kakak-kakak? Pembelian Gardami Mikro. Oke, kalau yang udah masuk ke gardaauto.com langsung ke pembelian Gardami Mikro. Muncul nggak gardaauto.com-nya? Nggak bisa gardaauto.com? Bentar. Nah, iya. Udah ke pembelian Mikro Gardami? Oke, nanti coba yang udah bisa boleh dibantu teman-temannya. Mungkin materi ini nanti kita share ya. Jadi teman-teman bisa ikutin Ke step by pembelian step-nya. Gardami. Kalau misalnya ada yang masih belum berhasil, mungkin ada jaringan atau ada yang handphonenya mati. Nanti boleh di-share mau dibatin bagus. Boleh ya. Nanti izin ya udah gini nanti atau ada nanti kita perwakilan kelas ya, ketua kelas itu siapa ya? Ya siapa ketua kelas? Atau ini ketua angkatan dan Ketua angkatan ada nggak? Ketua angkatan untuk Nggak ketua ada. angkatan enggak? Dirijen tadi dirijen. Dirijen tadi Devi ya. Nanti tolong bantu itu perwakilan masing-masing kelas teman-teman, perwakilan masing-masing kelas nanti kita share ya presentasi ini supaya teman-teman yang belum bisa berkali itu bisa ikutin step by step-nya. Gitu. Jadi nanti mungkin yang sekarang nggak bisa karena jaringan atau karena handphone mati gitu ya. Jadi nanti bisa ikutin step by step-nya, nanti kita share materinya ke teman-teman gitu. Oke? Nanti minta nomor WA-nya aja ya, salah satu perwakilan. Ya, ini yang udah berhasil, ada yang udah berhasil kan ya? Kita next ke step selanjutnya ya. Sekarang kan teman-teman udah ada tampilan yang pembelian Gardami Mikro ini ya. Nah, itu ada step 1, pilih perlindungan. Nah, di sini di pilih perlindungan itu ditulis harga premi 30.000. Ya. Ditulis di harga premi, diketik 30.000. Terus dimasukkan tanggal lahirnya teman-teman semuanya. Oke. Dimasukkan preminya 30.000, kemudian dimasukkan tanggal lahirnya. Sudah? Oke, next diklik lanjutkan. 30.000. 30.000. Diklik lanjutkan teman-teman. Ya. Udah klik lanjutkan. Nah, selanjutnya itu ada data diri ya teman-teman, dilengkapin data dirinya, nama depan, nama belakang, email, nomor handphone diisi semua. Kemudian di checklist. Saya sudah membaca dan setuju terhadap kebijakan privasi asuransi asuransi. Sudah ya, diisi-isi nama depannya siapa, nama belakang, email, nomor handphone. Sudah bisa semuanya? Sudah? Sudah? Bisa? Ada gejala? Masuknya harga preminya 30.000. Harga preminya dimasukkan 30.000. Oke, sudah masuk. Udah isi data diri ya. Nah, sekarang dilanjutkan ada apakah Anda membeli pos diri sendiri? Jawabnya iya.
Isi data diri, nama belakang, jenis kelamin gitu ya. Terus ahli waris. Bawa KTP nggak teman-teman? Bawa KTP? Udah. Nah yang belum punya KTP mungkin bisa di skip. Nah di sini nanti di bawah ada namanya kode promo ya. Kode promo. Foto aja. Yang masih belum bisa masuk bisa langsung ke Garda Foto. 30.000 tanggal lahir nanti. Selanjutnya step by stepnya akan dikasih. Yang masih belum masuk coba acungkan tangan. Kode promo, sorry, kode referral. Maksudnya di kode referral ya. Bukan kode promo, masukin kode yang ada di kertas teman-teman ini, diinput di kode referral. Jadi di bawahnya kolom kode promo itu ada kode referral. Nah, dimasukin. Ini jangan sampai ketukar ya teman-teman, karena satu kupon itu hanya untuk satu orang. Jadi nggak bisa pakai punya temannya gitu ya. Nggak bisa. Ya, siapa? Iya, kode referralnya ada di kertas. Di kolom yang kode referral. Udah bisa? Gak bisa? Soalnya kode promo ada. Nama depan atau belakang? Skip aja. Coba isi nomor aja, nomor apa kayak gitu. Oh, diisi angka 0 aja. Angka 0 aja. Teman-teman, itu harus diisi lengkap dulu ya, sampai payment baru muncul kode referralnya, kolomnya. Jadi dilengkapin dulu. Bisa? Bisa? Referralnya udah muncul? Belum. Dilengkapin dulu ya. Kelihatan. Iya, maaf. Tambah tinggi sih. Kan ini minta foto KTP juga. Foto KTP ini di fotoin apa ya? Yang 17 tahun, siapa aja tapi yang 17 tahun? 17 tahun udah punya KTP dong? Atau udah? Ya kalau udah punya KTP boleh diisi pakai KTP ya. Kalau ada yang nggak ada KTP bentar dulu, soalnya ada diminta untuk foto KTP. Iya, udah ada KTP. Oh udah, ya udah. Teman-teman atau yang belum punya KTP nanti dicoba
coba di rumah aja ya. Kalau emang masih belum bisa juga, nanti kita kasih materinya. Mungkin coba beberapa perwakilan kelas deh. Sini ada berapa kelas? Ini kelas 12. Ini kan ada kelas 10, 11 sama 12. Kelas 10 itu ada perwakilan berapa kelas? perangkatan aja. Iya, abang perangkatan aja nanti ya. Kelas 10 ada yang bisa mewakili? Oke, April. Mana Siapa April? ya? Yang April. April bisa berdiri April. Oh, April yang ini, April. Nanti diminta nomor teleponnya ya. Oke, April sini. Siapa lagi? Kelas 11, kelas 11-nya siapa kelas 11? Siapa kelas 11? Davina. Davina, mana Davina? Davina yang mana Davina? Davina. Oh, Davina yang di depan. Kelas 12 nya siapa kelas 12? Oh, Deva. Oh iya, cocok. Deva maju Deva. Maju. Yuk, perwakilannya silahkan. Iya, ini aja. Ya, nanti biar lebih efisien juga teman-teman. Nanti dicoba di rumah ya, karena ini kan sistemnya redeem kode referral. Yang penting teman-teman dipegang kuponnya, vouchernya. Nanti kita kontrol dulu pakai KTP bisa atau tidak gitu ya. Kalau misalnya yang punya KTP berarti udah bisa redeem. Nah, tapi untuk yang belum punya KTP kita konfirmasi dulu apakah bisa tetap diproses atau bisa diberikan ke orang tua gitu. Oke, jadi kalau misalnya memang nggak bisa buat teman-teman bisa dikasih ke orang tua, jadi orang tua aja yang redeem. Tapi tetap nanti coba akses, nanti sampai rumah coba teman-teman akses ke ini ya, redeem Dardami, karena ini sistemnya redeem, bukan beli di website gitu. Oke? Jadi pokoknya vouchernya jangan sampai hilang. Nah, kalau misalnya udah berhasil, berarti teman-teman udah tercover untuk asuransi kecelakaan ini. Oke? Atau enggak takut hilang, mending difoto dulu, difoto di. Paling nggak kode referralnya sih yang penting. Referralnya itu. Iya. Tapi jangan sampai hilang juga karena kode referral itu cuma berlaku buat satu orang. Kalau kita nanti kecer, dipakai sama yang lain yang nggak diundang di ruangan ini, kan sayang gitu. Ya. Oke, mungkin kita lanjut aja ya ke slide selanjutnya nanti Pak Ludo tolong di-share ya ke teman-teman perwakilan. Oke, Mas, benar tolong. Nah, tadi kan teman-teman udah punya asuransi kecelakaan diri gitu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana cara melakukan klaim asuransi. Next. Nah, skema klaim asuransi ini ya. Halo. Ya, kita lihat ya di sini skema klaim asuransi. Jadi yang pertama, teman-teman itu harus melakukan pelaporan kepada perusahaan asuransi gitu. Kemudian melengkapi dokumen klaim. Kemudian dari pihak asuransi akan melakukan survei. Nanti ada pilihannya ada dua, klaimnya diterima atau klaimnya ditolak gitu kan. Nah, kemudian masuk pembayaran klaim. Nah, misalnya nih nanti teman-teman mau klaim untuk asuransi Dardami Mikro ini skemanya hampir sama ya. Jadi si ahli waris ini harus melakukan laporan ke perusahaan asuransi. Kemudian dilengkapi dokumen-dokumen klaimnya, misalkan kalau meninggal berarti kan nanti ada surat-surat dari rumah sakit dan lain-lain gitu ya. Kemudian dari pihak asuransi akan melakukan survei gitu ya, akan melakukan cek ke dokumen dan lain-lain ke rumah sakit. Kemudian nanti akan ada analisa klaimnya diterima atau klaimnya ditolak gitu. Kemudian jika klaimnya diterima maka akan dilakukan pembayaran klaim ya. Ingat, nggak semua klaim itu bisa di-cover oleh perusahaan asuransi, teman-teman. Contoh, misalnya kayak teman-teman punya asuransi mobil gitu ya. Nggak semuanya asuransi mobil itu di-cover sama perusahaan asuransi. Contohnya apa? SIM-nya mati. Nah, itu pasti tidak bisa di-cover oleh asuransi. Karena asuransi tetap mengacu kepada peraturan lalu lintas gitu ya. Jadi kalau misalnya SIM-nya mati berarti dia melanggar peraturan lalu lintas. Gitu. Jadi klaim tidak bisa di-cover. Kemudian yang kalau misalnya kesehatan gitu ya, asuransi jiwa, biasanya yang nggak bisa di-cover itu penyakit bawaan. Nah, penyakit bawaan itu biasanya nggak bisa di-cover gitu. Terus
Pokoknya ada beberapa lah, teman-teman mungkin bisa browsing sendiri ya. Ada beberapa pengecualian, misalnya nanti teman-teman saya mau beli asuransi kesehatan gitu ya, saya mau daftar BPJS. Nah BPJS itu juga ada beberapa yang tidak bisa diklaim sama BPJS gitu. Dan teman-teman harus pelajarin juga gitu. Jadi sebelum membeli asuransi atau membeli perlindungan, teman-teman harus mau pelajari apa yang bisa diklaim, apa yang tidak bisa diklaim. Karena tidak semuanya, walaupun teman-teman punya perlindungan asuransi, ada beberapa hal yang tidak bisa di cover gitu. Jadi nanti dipastiin lagi ya teman-teman. Oke, next. Nah, sekedar highlight aja ya untuk perusahaan saya dan teman-teman di sini. Asuransi Asra itu adalah perusahaan asuransi umum yang berdiri sejak 12 September 1956. Jadi kalau bisa dilihat di sini tagline kita adalah Peace of Mind dengan pelanggan lebih dari 2,6 juta, cabangnya ada 29 dan garda senternya ada 8. Produk kita juga ada Garda Auto, ada Garda Motor, ada Garda Health Tech, Garda Mi, Garda Edu, Garda Com, Garda Tech. Dan ada juga yang komersial yaitu Garda Medika, asuransi Astra komersial dan syariah. Layanannya ada Garda Siaga, Garda Akses, Garda Center, Medcare, dan MyGarda. Nah, salah satu produk yang ada teman-teman adalah Garda Mi Mikro gitu. Jadi nanti coba di-redeem di rumah, nanti materinya akan di-share sama perwakilan angkatan masing-masing ya. Next. Nah ini OJK tadi juga udah dijelasin sama Adrian. Dan itu saja materi dari kita. Terima kasih. Oke, sekarang masuk ke sesi Q&A ya teman-teman. Ini yang nanya nanti tetap akan dapat hadiah ya teman-teman. Kira-kira ada yang mau nanya? Oke. Kita hitung biar. Ya, ayo yang mau nanya angkat Coba tangan. turunkan tangan dulu, Kita hitung 1, 2, 3. Oh, ini dari mas-mas yang kacamata. Siapa namanya? Zul. Oke. Zul, silakan Zul. Sebentar Mas Zul, mic-nya meluncur Mas Zul. Di bertanya, ini saya yang bedakan bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur mengajukan asuransi ke tempat yang tidak aman gitu Pak? Gimana tindakan apa yang dilakukan kalau misalnya kita sudah terlanjur mengajukan asuransi ke tempat yang tidak aman yang kayak tadi dikatakan? Oh, asuransi legal gitu ya. Oke. Jadi kalau emang udah terlanjur ke asuransi legal ya sebenarnya gini, makanya kenapa dari awal itu teman-teman juga harus pintar ya dalam membeli produk jasa keuangan. Gak cuma asuransi teman-teman, bank, terus ya tadi pinjaman online gitu ya. Jadi seharusnya tindakan itu bukan korektif, tapi preventif ya. Di setiap apa ya maksudnya setiap event, maksudnya setiap kita membeli sesuatu, karena itu kan berkaitan dengan uang ya kan ya, berkaitan dengan uang teman-teman. Jangan asal membeli barang murah gitu. Oh nih kita mau asuransi di sini aja deh misalnya gitu, karena ini tuh murah. Ternyata ketika teman-teman klaim nggak bisa diklaim karena AIUEO lah alasannya, 1000 alasan gitu kan. Tapi sebenarnya saya teman-teman bener nih, saya punya SIM, kejadiannya bener. Tapi kenapa saya nggak bisa klaim? Nanti dia adalah alasannya itulah gitu kan. Padahal itu sebenarnya asuransi bohong atau teman uang teman-teman ditinggal sama si sales asuransinya kayak gitu ya. Nah makanya kenapa dari awal itu kita harus pintar-pintar untuk memilih jasa keuangan yang baik gitu. Teman-teman harus cek backgroundnya nih, perusahaan ini tuh udah lama atau belum, cabangnya banyak apa enggak gitu kan. Track record perusahaannya seperti apa, teman-teman akuntansi kan ya, sama apa lagi? Manajemen. Teman-teman bisa lihat dari company profile ya, cek websitenya mereka. Kalau memang sekarang zaman udah digital, bisa cek biasanya bisa ada review dari Google, apa namanya? Google review gitu kan. Terus bisa juga dari apa namanya? Company profile. Teman-teman cek nih di websitenya company profile sehat atau enggak. Kayak gitu. Teman-teman bisa baca laporan keuangan kan ya. Kayak gitu sih. Jadi lebih baik tindakannya preventif tapi bukan korektif. Gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Udah aman jawabannya gimana? Oh iya, sama diawasi oleh OJK. Itu penting banget. Oke. Cukup? Perlindungan konsumen benar. Diawasi oleh OJK sama perlindungan konsumen.
Jadi gini Zul, kalau misalnya nanti kalau misalnya terlanjur udah ikut ke tempat-tempat bodong seperti itu tuh sebenarnya bisa ngadu ke lembaga perlindungan konsumen yang diawasi langsung oleh OJK. Tapi OJK pun kalau misalnya dia misalnya ke perusahaan X gitu ya, asuransinya, terus perusahaan X ini nggak jelas, terus jual udah ikut di sana, itu tolong di stop aja, di stop. Nah terus kalau misalnya dia mengancam dan lain-lain, itu bisa ngadu ke perlindungan konsumen. Nah gitu, sekarang perlindungan konsumen ada juga dari diatur di undang-undang di Indonesia. Biasanya sih yang bodong-bodong kayak gitu biasanya ngejar malah, jadi tindakannya aneh-aneh, entah kayak neror, entah tiba-tiba ngirim GoFood gak jelas gitu, ya kan biasanya gitu kan. Nah jadi ngadu aja ke perlindungan konsumen atau ke kepolisian setempat kalau misalnya bingung gitu, pasti nanti diarahin ke lembaga perlindungan konsumen gitu, yang diatur oleh OJK. Cuman OJK itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau misal itu belum diawasi oleh OJK. Maka dari itu pastikan tadi yang berdasarkan bisa preventif ya, cek dulu apakah ini diawasi langsung oleh OJK. Kalau misalnya nggak diawasi langsung oleh OJK, itu berarti dengan sadar kita melakukan kelalaian. Gitu. Oke, itu ya dulu. Kata dulu. Tepuk tangan terlebih dahulu. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ada hadiah buat Izul. Silakan Izul. Selanjutnya siapa lagi tadi yang mau nanya? Oh ini Mbak ini. Mbak siapa namanya? Ade. Iya Ade. Nama saya Cinta Zahid Mamani. Saya ingin bertanya, mohon maaf sebenarnya saya masih agak bingung tentang asuransi dan pinjaman online. Asuransi dan pinjaman online itu sama atau tidak ya? Kalau misalnya ada perbedaannya itu apa? Oke, thank you Mbak siapa? Cinta. Mbak Cinta rangganya mana? Cinta. Oh iya, ada film Adi cuy. Oke, perbedaan asuransi dan pinjaman online. Teman-teman harus tahu dulu lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua lembaga. Ada lembaga keuangan perbankan dan juga ada lembaga keuangan non perbankan. Nah, asuransi, pinjaman online, kredito, teman-teman tahu, gitu kan, GoPay, itu adalah lembaga peleter itu adalah lembaga keuangan non bank, yang dimana bukan perbankan, servisnya, financial service bukan perbankan, atau enggak kredit, tempat kredit kayak kalau misalnya teman-teman tahu Astra Credit Company, Toyota Astra Finance, atau Adira, kayak gitu-gitu, itu adalah lembaga non perbankan. Nah, kita asuransi dan pinjaman online itu adalah lembaga non perbankan. Cuman kita berbeda servisnya. Yang kita jual adalah produk asuransi, sementara kredito itu adalah pinjaman online atau enggak peleter. Berbeda produknya. Tetapi kita masih dalam satu kesatuan lembaga non perbankan yang diawasi langsung oleh OJK. Nah, perbedaan yang paling ada di produk dan sistem profitability-nya. Tapi kalau Mbak Cinta, jarang banget itu Mbak Cinta. Mbak Cinta misal bedanya asuransi sama pinjaman online, asuransi itu kita adalah transfer risk. Kita mentransfer resiko kita ke orang lain, pihak ketiga yang kita percayai dan kita pilih, yang tadi Zul bilang. Kalau misalnya kita salah, ini gimana? Makanya ketika kita mentransfer resiko kita, itu kita harus tahu siapa yang kita transfer. Diri kita. Ke siapanya? Itu harus jelas. Masa kita memberikan resiko kita ke orang yang tidak jelas atau perusahaan yang tidak jelas? Gitu. Jadi resiko teman-teman yang tertuai di dalam polis itu ditransfer ke perusahaan, dan itu akan ditanggungjawabkan oleh perusahaan selama itu tertera dalam polis. Berbeda dengan pinjaman online. Pinjaman online definisi Mbak Cinta butuh uang, ini pinjaman yang sesuai plafon. Sekarang rata-rata plafon itu yang bisa pinjaman tanpa plafon itu biasanya rata-rata 50 juta. Rata-rata 20 sampai 50 juta. Di luar itu biasanya perlu plafon. Bahkan ada teman-teman hati-hati juga di luar sana itu bisa sampai 100 juta. Detik ini teman-teman ngeklik bla 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 pakai jempol teman-teman itu bisa keluar 100 juta di transfer ke rekening teman-teman. Tapi belum tentu juga itu balikinnya 100 juta. Teman-teman harus ingat, ada tadi saya juga nyampein ada bunga yang diatur sama BI, suku bunga acuan. Ya,
kurang lebih suku bunga acuan BI itu 3 sampai 5. Teman-teman harus paham kalau misalnya pinjaman online itu bunganya nggak main-main. Dia bahkan bisa floating kalau naik turun, itu bukan naik turun, naik. Bisa sampai 5, 10, 15. Di bulan pertama mungkin 3 bulan pertama 5, 3 bulan berikutnya nggak tahu. Bahkan ada yang pernah dapat berita kalau nggak salah minjem cuma 20 juta harus balikin 150 juta. Kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai pinjaman online salah. Gitu. Menjawab kan? Perbedaannya jelas ya. Produk servisnya beda. Oke, baik semua. Terima kasih, Decinta. Akan ada hadiah dari Pak Adrian. Tepuk tangan terlebih dahulu. Siapa lagi yang mau nanya? Wah, banyak. Kalau udah banyak ini harus dihitung ya. Coba turun dulu tangannya. Turun dulu. 1, 2, 3. Oke. Hendrik, tadi udah dikasih hadiah kan? Yang nanya pertama? Oh udah, yang jawab pertama udah. Oke, berarti ada hadiah lagi gitu maksudnya. Gak apa-apa, oke. Mas Hendrik nih, Mas Hendrik. Silakan. Di sini bertanya, saya di sini ingin bertanya menurut pendapat kakak aja. Untuk investasi yang cocok anak muda seperti kita tuh apa sih kak? Karena kita kadang punya uang, kita bisa menabung, tapi kita tidak tahu cara berinvestasinya itu bagaimana kak. Jadi saya mau tanya, investasi yang cocok untuk anak muda seperti kita tuh apa? Properti. Silakan yang mau dijawab. Mohon dijawab ya kak. Siap, thank you. Hendrik, berarti emang Hendrik kalau boleh tahu sekarang udah ada instrumen investasi apa kalau boleh tahu? Itu bagaimana kak? Maksudnya kalau kan Hendrik punya tabungan ya? Siap punya. Siap. Ini kenapa ada siap bukan militer ini? Siap salah. Punya tabungan kan? Nah, dari tabungannya Hendrik itu atau enggak setiap bulan apakah Hendrik menyisihkan ada yang ditabung, ada yang diinvestasiin, ada yang dikonsumsi, ada untuk dana darurat? Begitu kak, karena saya belum tahu caranya kak. Saya cuma tahu cara menghasilkan uang dan menabungnya saja kak. Oke, mungkin sambil dulu aja ya. Gini, teman-teman juga sebelum teman-teman menginvestasikan instrumen apa nih yang teman-teman pilih untuk kedepannya gitu. Teman-teman juga harus tahu kantong-kantongnya dulu. Jangan sampai teman-teman gak punya tabungan, tapi teman-teman ada investasi. Jangan sampai teman-teman punya dana darurat, ada investasi tapi nggak ada dana darurat. Teman-teman harus paham perihal konsumsi. Jadi ketika teman-teman nanti punya gaji ataupun sekarang punya uang jajan, ya kan? Sekarang punya uang jajan. Mungkin teman-teman sekarang masih bergantung kepada orang tuanya masing-masing, walaupun meskipun beberapa mungkin udah ada yang part-time dan lain-lain menghidupi diri sendiri. Ketika teman-teman mendapatkan uang, kebenarannya, ketika teman-teman mendapatkan uang, itu wajib teman-teman berbeda-beda sama setiap orang dan banyak juga mazhab ataupun kiblatnya. Itu sisihkan dulu ke dana darurat. Dana darurat banyak juga mazhabnya, ada yang 9 kali gaji, ada yang 10 kali gaji, bahkan ada yang 100 kali gaji. Bebas, tapi ikutin dulu dana daruratnya berapa. Dana daruratnya tentuin berapa. Dana darurat dulu. Dana darurat, habis itu tabungan. Habis itu investasi. Investasi sama tabungan biasanya hampir sama. Baru konsumsi, baru hobi atau foya-foya ataupun entertain. Jadi di situ dulu. Itu harus clear, ada 4 itu. Nah, ketika udah masuk ke oke, dari 100.000 per minggu, 25.000-nya ke investasi. Ini apa yang cocok dulu? Sebenarnya banyak instrumen investasi yang bisa teman-teman dapetin di luar sana. Teman-teman kalau misalnya nanti pulang ke rumah, coba cek YouTube, banyak kok financial planner yang udah mulai di YouTube bersemarak di sana. Itu coba search aja. Kalau saya ngikutinnya Sun and Brand, orang Indo kok, koko sama Gigi. Dia itu aktivis movement FIRE. FIRE adalah Financial Independent Retire Early. Gitu. Jadi dia udah nggak kerja, udah mapan juga, udah nggak perlu apa lagi. Gitu. Nah, tapi terus itu investasinya apa nih pertanyaannya? Investasi yang cocok adalah
investasi yang teman-teman nyaman. Nyaman dan nyaman dalam artian apa? Teman-teman investasi ke sana, tapi enggak juga bikin teman-teman gelisah. Itu investasi. Jadi misal contoh, ada investasi orang zaman dulu ke tanah, iya kan? Tapi nggak mungkin di zaman-zaman Gen Z kayak saya gini ke tanah. Pendapatannya berapa? Harga kenaikan tanah berapa? Jadi banyak halnya kayak SBN retail. Ini yang dikeluarin sama pemerintah, SBN retail. Ini ada SBN, ada SBR. Itu adalah obligasi negara dijual ke masyarakat secara luas, tapi ngantri. Itu rate-nya stagnan, fix. Misalnya ngambil 3 tahun, 5%-nya terus selama 3 tahun, 5% akan naik terus. Jadi kalau misalnya 1 juta akan naik 5%-nya. Gitu. Berapa? Segitu ada ya? 50 ribuan. Sejuta atau 500-nya? Iya, 50 ribuan. Jadi selama 3 tahun akan naik 50 ribu setiap bulan. Kayak gitu-gitu. Ada juga bibit. Ini masuk ke reksadana. Gitu. Ada juga saham Indonesia. Kayak perbankan Indonesia itu cukup bagus untuk kita bisa masuk kayak BBCA, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, itu cukup bagus portofolio itu. Tapi kalau misalnya mau lebih gila lagi, bisa juga ke saham luar, Google, Apple, Amazon, banyak pilihannya. Atau lebih gila lagi trading forex, ya cukup jual beli ini aja dolar gitu. Kan dolar naik turun tuh. Tapi kan sekarang kalau misalnya kita tarik 5 tahun, 10 tahun ke belakang, dolar tuh berarti 10 ribu kan. Sekarang udah 15 ribu ya. Udah naik 50% lebih. 15 ribu sampai 16 ribu. Tergantung pilih yang cukup nyaman untuk teman-teman. Banyak soalnya instrumennya banyak pilihan. Jadi jangan sampai tapi salah. Jangan cuma ikut-ikutan. Itu kata kunci juga. Jangan cuma ikut-ikutan. Teman sebelah main kripto. Tahu kripto dulu tahun 2000 harganya berapa? Paling cuma 100 ribu. 1 bitcoin paling cuma 100 ribu. Sekarang udah 1 bitcoin 80 juta. Bayangin aja. Iya kan? Tapi kalau kita masuk sekarang, kemarin sempat turun ke 60 juta. Kemarin sempat turun ke 40 juta. Kan kita gila sendiri kan? Makanya jangan sampai ikut-ikutan. Pahamin instrumennya. Gitu. Dan sesuai dengan uang yang kita punya. Dan jangan mau, kalau namanya investasi itu bertahap teman-teman. Jangan sampai, kalau misalnya dari 50 ribu pengen ke 1 miliar itu rada sulit. Itu mainnya judol ya. Jangan dari judol, jangan dudukkan juga gitu. Ya, itu hati-hati juga judol teman-teman. Ya, sekaligus nyampe teman-teman hati-hati sama judol karena judol itu nanti masuk ke BI checking teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman mau daftar kerja. Gitu. Karena akan dicek juga apakah terintegrasi dengan judol dan yang lain. Karena jujur kalau misalnya saya sebagai perusahaan pemimpin perusahaan saya mau tim saya terlibat dengan judol karena akan merusak hidup. Gitu sih. Menjawab kan ini? Siap, menjawab, siap. Terima kasih Henry. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Ini sisa 1 lagi untuk orang yang berkesempatan untuk bertanya. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Mas-mas yang di tengah. Mas-mas yang di tengah silakan. Langsung perkenalkan diri. Coba. Kalau misalkan kita mau daftar asuransi dari perusahaan Asra ini, kira-kira ada syarat minimal atau batas umurnya nggak sih Kak? Kalau ada itu berapa? Kedengeran gimana? Syarat dan ketentuan. Kalau misalnya daftar ya. Pengen jadi kita, Pengen jadi nasabah kita. pengen jadi customer. Mau beli asuransi atau mau kerja? Oh, mau beli asuransi. Oh, sangkai menjadi AO. Kan tadi ada beberapa asuransinya. Misalnya mau kecelakaan gitu ya. Mau apa namanya? Jangan diri. Ini yang produk ya. Yang penting udah punya KTP sih. Karena tadi basicnya itu mesti punya KTP. Berarti kan 17 tahunnya. Jadi misal kalau misalnya mau misal sorry namanya siapa tadi? Adam, oke.
Jadi misalnya nanti Adam nih Adam udah punya rumah, mau asuransi rumahnya, bisa umur 17 tahun gitu ya, yang penting udah punya KTP. Gitu sih Adam. Mau asuransi mobil bisa, karena kan mobil juga syarat untuk bikin BPKB-nya itu harus punya KTP gitu kan, itu bisa. Misalnya ada mau asuransi kecelakaan diri yang tadi Gadam itu punya KTP juga bisa, yang penting punya KTP itu aja, karena kan KTP kan dasar dokumen kita. Ya sama-sama. Oke teman-teman, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu ini udah jam 11:30 nih, teman-teman banyak kan pingsan ya. Jadi kita sudahi sesi sharing session ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Semoga sukses sekolahnya, lancar, sehat semuanya. Ini azan mungkin bisa di-scan ya teman-teman untuk proses. Sebelum ini kan tadi pretest sudah, ini maaf ya sambil ngomong sambil azan, maaf ya sebenarnya. Jadi kan tadi pretest sudah, sekarang postes langsung di scan aja sambil nunggu azan beres. Jadi nanti kalian bisa isi postes. Ini ada hadiahnya. Yang tadi yang pretest sudah ada hadiahnya, ini juga ada hadiahnya. 3 tercepat dan 3 tertinggi. Oke? Silakan langsung di scan buat teman-teman. Oke, udah pada kerjain proses teman-teman? Oke, kita
Kita cek hasilnya. Cek hasilnya 3 tercepat dan 3 tertinggi. Sekarang kita umumkan untuk yang pre-test terlebih dahulu. Yang paling tinggi dan paling cepat. Ada siapa aja namanya? Fatimah Azhara, coba tangan. Wow. Fatimah Azhara. Terima kasih Fatimah Azhara. Selanjutnya siapa lagi? Tio Ardiansa. Yang mana Tio Ardiansa? Oh itu ternyata. Wow. Keren banget. Maaf ya coklatnya lembek. Selanjutnya ada lagi Ardia Sasabila. Yang mana Ardia Sasabila? Yang ini? Oh yang ini. Selanjutnya ada siapa lagi? Oh sekarang post test. Tadi 3 terbaik kita sudah. Selanjutnya post test. Selanjutnya yaitu adalah Nova Aulia. Wow. Oh di depan. Kok pada keren banget sih? Coba yang lain lagi. Siapa lagi? Zafarina Zeta Yumi. Namanya bagus banget. Oh ini. Yang terakhir siapa nih yang berkesempatan memenangkan tumbler dan coklat? Ismu tadi yang nanya Ismu ya. Oh iya benar Ismu aktif bertanya, aktif menjawab juga tugas Ismu. Terima kasih buat teman-teman semua dari SMK Muhammadiyah 3. Terima kasih buat teman-teman semua antusiasnya, dari muka-mukanya juga udah mulai paham mengenai literasi keuangan. Jadi jangan sampai nanti nih uang-uang jajannya tadi lari ke pinjol, amit-amit lari ke judol, haram teman-teman ya, haram. Oke? Jangan sampai juga itu. Dan sekarang kita akan lanjutkan itu adalah nanti kita akan foto bersama. Sebelum foto bersama kita akan pembagian plakat. Sama selanjutnya nanti di-scan lagi juga untuk memberikan istilahnya apa ya, review dari acara ini 1 sampai 10 berapa gitu ya, nanti bisa di-scan juga. Kasih bintang, kita seperti ojek online gitu, kasih bintang. Oke. Sambil ngisi lembar kepuasannya, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat yang akan diwakili oleh Ibu saya. Silakan Ibu, selanjutnya akan diberikan plakatnya. Oh Bu Rizka akan memberikan plakat. Dokumentasi siap ini. Satu, dua, Padre, mohon izin Padre. 1, 2. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih saya. Tepuk tangan buat teman-teman semua ya, tepuk tangan. Ya, sekarang kalau udah ngisi lembar kepuasannya, nanti kita akan foto bersama. Oke? Sama mau reminder. Oh iya, apa lagi? Ada beberapa teman-teman yang belum bisa klaim Garda Mitra-nya. Nanti mungkin bisa diklaim pas udah di rumah. Nanti tata caranya dikirimin yang perangkatan ya? Yang perwakilan tadi perwakilan. Nanti boleh dicoba klaim lagi ya. Udah semua ngisi lembar kepuasannya? Oke, kita sekarang akan foto bersama. Jadi kalian semua bisa berdiri kali ya? Yang ininya pada berdiri semua ya? Oh iya, berarti kaliannya duduk aja. Berdiri aja kan? Oh iya berdiri. Yang di belakang boleh berdiri, yang di depan oke? Iya, tetap duduk. Yang depan duduk aja, yang belakang boleh berdiri. 5 baris ke belakang boleh berdiri. Iya. Berdiri semua aja. Oh berdiri semua aja. Berdiri semua. Apalagi foto sama mas-mas dan soalnya sana juga. Oke, 1, 2, 3. Dapat berdiri dong.
Ganti gaya. Gantinya Tangannya boleh kayak gini nggak, teman-teman? Kayak gini. Kayak gini ya. pakai tangan kanan. Oke. Satu, dua. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Sebelum keluar ruangan kita masih ada lagi ya? Ada, kita mau bagi-bagi kita bagi-bagi sesuatu. Jadi kalian keluar dari sini tidak dengan perut kosong. Tenang. Kita akan berkonsumsi. Alhamdulillah. Kita ucapkan apa dulu? Alhamdulillah. Sebentar ya, kita akan bagikan satu-satu untuk konsumsi. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu. Ayo, di apa di estafet ya. Ya, estafet dulu, estafet. Ayo, teman-teman, estafet. Estafet ya. Yang belakang boleh. Yang belakang ada yang dapat. Yang belakang. Gua di belakang aja. Mana yang belum? Siapa yang belum? Saina. Saya siapa yang belum? Kayak ini Kak. Clarissa, masuk ya Clarissa. Kayaknya enggak ada. Oh, belum berubah. Iya. Ntar dicium sama Adrian. Oke. Didi. Lagi udah. Masih ada nggak yang belum dapat makan atau minum? Sendok. Teman-teman tadi yang belum dapat
Sendok, sendok. 2000, 2000. Udah. Oh, udah. Sendok, sendok. Sendok. Adrian belum. Iya. Bos, sendok dulu, bos. Ini rumah kali Apa? berisik banget ya udah. Ini nggak boleh dibawa 7 ya. Ini nggak boleh dimasukin. Tiga. Tadi gue Oh mau sih malah jadi perusahaan asuransi gitu dan malah banyak gitu perusahaan asuransi gitu. Oke. Jawabannya adalah PKL di sini PKL ya rumahnya nggak kenapa-napa. Tadi 30.000 kan. Rumahnya nggak kenapa-napa. Selama setahun 30.000 setahun tadi kan. Uang 30.000-nya kemana? Diapain di kita? Diapain kan? Profitnya dari situ. Jadi gini, ketika kita menilai suatu objek asuransi, kita nilai nggak berdasarkan ya kalau rumah. Ayo udah gue nanti itu ada perhitungan. Semuanya itu ada teknik underwriting-nya. Teknik underwriting ini ada apa? Teknik underwriting ini adalah kita menilai seberapa besar resikonya, seberapa banyak orang yang akan mengasuransikan objek tersebut. Maka dari itu kita keluar harganya dan resikonya seberapa besar dan frekuensinya seberapa banyak. Kita jarang lihat rumah kebakaran, mungkin sebulan satu. Kalau misalnya bayangin seluruh Indonesia itu, jangan deh, seluruh Ciputat rumahnya itu di asuransi. Sementara sebulan itu satu. Kan setahun ada 12 doang. Makanya langsung di kelas kita mendapatkan premi gitu. Jadi makasih kita buat selisih teman-teman dari semuanya. cost claim yang kita bayar kalau misalnya ada saya Gerald. orang yang klaim acara untuk hari ini acara 2024 dari Asuransi Astra mengucapkan terima kasih banyak. itu kita ajakin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu dia jadi 15.000 nya lagi kita sisihin untuk investasi. Jadi uangnya kita dapat keuntungan investasi. Saya taruh dulu ya. Taruh dulu kan. Nesya, naruh motor di mana? Benar ya. Jadi kita dapat untung dari situ. Pantas makanya banyak. Menjawab ya. Ya.